Maksud gua, lu lagi ngejar-ngejar juara nih, tapi malah ngerotasi-ngerotasi. Piala Sudirman udah kelar nih. Ya, cocok nih kalau kita bahas. Iya, minggu kemarin kita ngebahas yang ini kan, Piala Sudirman yang ini kan. Kemarin kita sebelumnya ngebahas sebelum pertandingannya. Iya, sebenarnya Kali ini kayaknya kita harus patut buat dibahas karena kenapa nih? target juaranya tidak sampai Aduh, iya. dan yang bawa pulang medali perunggu. Sekali lagi medali perunggu. Ya entah kenapa nih PBSI. Gue juga bingung sih sama PBSI formasi permainannya seperti apa karena kan cukup mengagetkan kan. Formasi 4-4-2. Iya, enggak bukan dong. Oke. Maksudnya line up setiap pertandingannya Setiap tuh pertandingannya berubah gitu loh. Starting line up ya kalau sebutannya kalau di starting. Ya, kalau bola sebetulnya starting line up itu berubah maksudnya. Iya, kalau di bola Kayak penyisian grup Jojo nggak main, ntar tahu-tahu di yang main Ubed, Alwi yang ntar Jojo nggak main lagi. Terus banyak rotasi-rotasi pemain yang dilakukan PBSI saat pertandingan Piala Sudirman. Padahal kan menurut gue itu piala bergengsi kan. Rotasi pemainnya sih bagus lah menurut gue. Tapi kalau menurut gue nggak cocok aja gitu saat di momen-momen di gentingnya. Iya, di momen genting saat piala bergengsi kayak misalnya Siapa tuh? kayak kemarin final. Bukan final, semifinal. Ya pokoknya semifinal lah. Ya. Kayak Dejan sama Fadia baru diturunin. Baru main ya. Sedangkan dari awal permainan tuh yang sering main adalah Gloria sama Rinov. Nah itu dia maksudnya. Ya gue sih nggak masalah ya sama PBSI melakukan rotasi. Ya bagus sih, maksud gue bagus sih buat regenerasi atletnya. Tapi menurut gue adalah gak pas aja gitu loh. Piala bergengsi, apalagi targetnya adalah target masuk final gitu. Masuk final. Dan ini kita lagi mencoba mendapatkan piala di Piala Sudirman. Karena kita baru sekali kan dapat Piala Sudirman. Yeah. Nah maksud gue, lu lagi ngejar-ngejar juara nih, tapi malah ngerotasi. Maksudnya buat apa gitu loh maksud gue. Nah itu misalnya kalau gue ini gue ngeliatnya dari pertama tuh medali perunggu kan. Ini sebagai medali perunggu pertama sejak 2019 tuh. Nah itu positifnya kan, ya. Itu gue ngambil dari positifnya dulu lah gitu. Next kita bahas tadi soal rotasi pemain ya kan. Misalnya soal line up-nya. Dari gue sendiri gue juga nggak ngerti sih, maksudnya kalau dilihat yang ganda campuran, ya kan, itu kan dari match pertama sampai semifinal kemarin, ibaratnya cuma menang pertama doang tuh, di lawan Inggris doang, ya kan. Sisanya match pertama tuh selalu kalah gitu loh. Iya, setiap di ganda campuran ya. Iya, jadi kayak apa? Benar-benar harus dicek lagi nih. Ini rotasinya bener nggak nih? Terus tiba-tiba Dejan Fadia main ya kan, terus sebelum kan Rinov sama Gloria segala macam kan, itu benar-benar harus dicek lagi sih karena ini namanya lagi kejuaraan tim nih. Ya, kalau kejuaraan tim match pertama itu selalu penting. Iya, game pertama tuh penting ya. Itu loh, karena kalau game pertama aja udah kalah itu ya sebenarnya bukan mau ngeberatin match keduanya sih, cuman kayak lo kayak ngasih pressure ke match kedua nih harus. Jadi gimana gitu loh. Dan gue ngeliat kayak rotasi pemainnya sih sebenarnya uji cobanya oke lah dari pihak PBSI karena udah berpikir mau soal regenerasi nih, ya kan. Kayak tadi juga gue baca dari Eng Hian, Coach Eng Hian kan, beliau bilang bahwa meskipun hasilnya nggak sesuai ekspektasi, maksudnya kan emang targetnya final tuh, ya kan. Cuma dari pihak PBSI sudah cukup senang dengan program regenerasi yang mereka coba di turnamen ini gitu loh. Cuma memang ada dua sektor yang tadi Coach Eng yang benar-benar perhatiin, itu di sektor ganda campuran sama ganda putri. Karena memang kalau ganda campuran kan kita lihat sendiri kan Berarti ganda putranya oke ya? Ganda putra itu kok tiba-tiba nyambung ganda putra. Kan Eng Hian bilang yang perlu dirotasi adalah ganda campuran sama ganda putri. Berarti sejauh ini ganda putranya oke ya? Sebenarnya kalau ganda putra, kalau gue baca lagi ya, kan,
Karena kalau sekarang kan ada Fajri itu Fajarian. Ya. Nah, di bawahnya Fajarian itu udah ada Leo Bagas sama Danda Fikri kan. Itu dua pasangan itu jadi andalannya regenerasinya PBSI lah. Nah, ntar tinggal level bawahnya nih kayak ya berarti kan menurut gua, maksud gua Gian tidak mempermasalahkan kan di ganda putra. Kalau gua baca, ya kan dia hanya mempermasalahkan di ganda campuran dan ganda putri. Iya, kalau gua baca yang jadi fokus, misalnya yang benar-benar jadi fokusnya PBSI itu sekarang di ganda campuran sama ganda putri. Oke. Harusnya gitu. Di ganda putra juga. Kalau menurut gua ganda putra harusnya juga. Itu doang sih. Jadi kayak ya kalau lihat kalau ganda campuran kan kita udah tahu sendiri kan gimana. Nah, ke ganda putri. Ganda putri itu kan yang kalau kita lihat-lihat kan sebenarnya tren bagusnya di Anatiwi. Nah, Anatiwi lagi bagus, cuman ya tadi yang gue bilang, yang lu bilang kan, maksudnya ini final kok kenapa jadi Tiwi Fadia gitu? Ya di game terakhir lagi penentuan. Iya, penentuan. Itu bener-bener ya sebenarnya dibilang perjudian oke, gitu, cuma ya sudahlah gitu loh kan. Emang PBSI-nya juga masih kelihatan senang sama program regenerasinya mereka gitu. Ya oke lah kalau kayak itu. Nah terus ngomongin soal next selanjutnya nih, nah, Coach Hengyan juga kayak nginfoin kayak gue baca tuh kayak oke, nanti setelah ini akan diprogramkan nih mana-mana yang pemain-pemain yang bener-bener harus masuk level level super 500 yang lebih kemana gitu. Jadi menarik ditunggu sih, maksudnya seperti apa. Cuma kalau mau balik lagi ya, kalau ngeliat sisi positifnya ada banyak sih, maksudnya dari Piala Sudirman ini. Contoh kayak Alwi Farhan, itu kan Alwi ngalahin Antonsen ya kan. Alwi cukup keren ya. Cukup keren kan. Jadi kayak ya kalau Jojo misalkan belum bisa main, Alwi sudah, menurut gua Alwi sudah pantas buat pelapisnya Jojo sih kalau menurut gua. Iya, makanya harus udah ini sih, harus bener-bener ya kalau tunggal putra berarti udah oke lah regenerasinya kan gitu. Cuman ya balik lagi ke ganda sektor lainnya. Iya. Soalnya PR paling berat kalau menurut gua ya, PR paling berat PBSI adalah di ganda-gandanya ini. Di sektor ganda. Ya karena gandanya ini masih belum menemukan regenerasi kalau menurut gua. Karena hanya diputar di situ aja pemain-pemainnya. Tapi ya itu mungkin jalan keluar dari PBSI, gue nggak tahu ya. Mungkin karena mungkin lagi masih ada ditempa di pelatnas atau seperti apa, gue nggak tahu ya. Cuman kalau menurut gue adalah kenapa gitu? Kenapa harus dirotasinya pas saat geng-geng tuh? Maksudnya game-game yang bergengsi gitu loh. Geng-geng lo kayaknya jangan kayak tawuran. Iya, maksudnya kenapa di kejuaraan-kejuaraan yang bergengsi gitu loh dirotasi. Oke lah, menurut gue yang rotasinya udah oke adalah pelatihnya nih. Pelatih sudah dirotasi semua udah oke nih menurut gue. Tapi yang belum nemu adalah ya mungkin kecocokan pemain juga sulit kali ya nyari cocokan pemain ya. Mungkin chemistry-nya lah kalau kayak gitu tuh bicara chemistry kalau mungkin kayak sekarang kayak maksudnya Fadia masih dicocokin ditaruh di campuran, kadang di putri. Maksudnya masih main kemana-mana gitu. Maksud jadi pelapis atau gua nggak tahu ya Fadia jadi pelapis atau enggak. Tapi ya maksudnya kalau menurut gua regenerasi dari pelatihnya sih udah oke. Maksudnya dari rotasi ke rotasi pelatihnya nih udah oke menurut gua. Rotasi pelatih. Cuman yang ini kecocokan pemain yang ini emang chemistry kan sulit kan kalau ditemuin. Dibilang sama Coach Hengyan juga bilangnya kan fokusnya ke ganda lah, sektor ganda gitu. Jadi kita lihat aja nanti di event-event selanjutnya gitu loh. Akan seperti apa. Pokoknya kita lihat perkembangan bulu tangkis Indonesia lah. Gimana entah mau dirombak ganda campurannya, ganda putrinya atau udah kangen sih, udah kangen. Iyalah, kita lihat Indonesia di puncak lagi gitu. Kemarin udah trennya udah bagus nyampe bawa piala BMTC, sekarang turun lagi. Menurut gua makin turun malah. Menurut gua. Ya pokoknya sukses terus lah buat bulu tangkis Indonesia ya. Kita tetap dukung apapun itu keputusannya tetap. Buat olahraga Indonesia kita selalu dukung lah. Selalu kita bahas di sini, oke?